Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video aku kali ini aku mau berbagi tips ke kalian semua bagaimana sih cara kita mempersiapkan perlengkapan untuk KKN, dan ini tuh khusus untuk kaum hawa atau kaum perempuan. Nah, biasanya KKN itu kan waktunya sekitar 1 bulan atau ada bahkan yang sampai 2 bulan. Itu tergantung dari kebijakan kampus atau kebijakan universitas masing-masing. Nah, di sini saya Tika Morati dari jurusan PGSD, Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Di sini H-1 akan KKN, jadi hari Kamis itu saya akan berangkat KKN, dan besok itu semua barang perlengkapan itu harus dikumpulkan di kampus gitu, karena akan dikolektifkan atau akan diberangkatkan ke posko gitu. Nah, tahun ini aku KKN-nya di apa ya, di Kecamatan Cisayong, masih di daerah Tasikmalaya, jadi nggak terlalu jauh. Kalau dari kampus itu sekitar 30 menit itu udah nyampe sebenarnya. Nah, di sini tuh hal-hal yang harus kalian siapkan itu, pertama, kalian harus apa ya, kayak harus lihat dulu kalender gitu. Kalian coba lihat kalender, kalau misalnya kita udah tahu nih dari kapan kita start dan kapan kita akan finish. Jadi kan kalau aku start KKN itu dari tanggal 11, nah berakhir tanggal 19. Nah, di sana kita tuh harus kayak punya apa ya, punya punya perkiraan gitu, apa sih yang harus kita bawa selama 40 hari itu gitu. Nah, setelah itu kalian bisa mencatat baju-baju atau perlengkapan yang harus dibawa. Jadi tujuannya untuk apa? Tujuannya tuh biar nggak lupa, terus nanti tuh ketika dibawa tuh ada, dan ketika pulang lagi tuh harus ada gitu, sesuai dengan catatan. Jadi aku tuh nulis, ada kayak nulis di catatan tuh, aku tuh catatannya ada di file, ada berupa soft filenya, ada juga di hard filenya aku nulis. Jadi ini tuh kalian tuh harus menyiapkan buku kecil yang memang itu berisi catatan-catatan baju kalian. Ini tuh penting banget. Contohnya seperti ini, misalnya dan segala macamnya. Tuh aku hampir beberapa lembar ini tentang catatan aku, misalnya kayak baju itu harus bawa berapa dan lain sebagainya. Ini tuh penting ya, ini menjadi salah satu tips buat kalian juga selama mempersiapkan KKN. Nah, satu hal lagi, biasanya kan kalau wanita itu mau berpergian kemanapun itu identik dengan kata riweh ya, kalau dalam bahasa Sundanya teh riweh. Tapi kalau misalnya bahasa Indonesia tuh ribet, kemudian rempong, dan lain sebagainya gitu ya. Kadang membutuhkan waktu lama dan membutuhkan barang banyak untuk wanita. Nah, di sini yang harus dilakukan adalah mindset wanita, mindset kita. Jadi, kita itu kan KKN itu 40 hari. Nah, kita tuh bukan pindahan, bukan selamanya di sana, tapi kita tuh hanya sementara di sana. Lagian juga kita nyuci nyuci baju di sana gitu. Jadi kita nggak perlu bawa baju sebanyak 40, bawa celana 40, itu nggak usah, itu bikin ribet. Jadi silahkan kalian bawa yang secukupnya aja, yang memang itu untuk kepentingan kalian gitu, gimana kebutuhan kalian dan gimana sesuai dengan program kalian, seperti itu. Nah, jadi aku kayaknya cukup dengan satu koper dan satu tas gendong aku. Ini koper aku, kopernya juga nggak terlalu gede banget, nggak mau ke Arab. Kopernya gede banget, kopernya segini. Tuh isinya segini ya, aku sengaja pakai alas koran gitu, biar nggak kena basah atau apapun itu. Ini kopernya. Oke, caranya tuh simple. Caranya itu kalian tuh kan baju tuh nggak usah bawa banyak-banyak. Jadi caranya, maaf maaf ya, riuh, aku juga riuh. Ini kenapa ya? Oke, nah kalian bisa lihat caranya tuh nggak usah kayak ribet gitu kan. Nah, kalian itu bawa kemeja 4 tuh, itu udah lebih dari kata cukup ya. Kemeja 4, terus untuk melipat melipat baju tuh kalian tuh nggak usah kayak riuh gitu ya. Ini kan kalau kayak gini tuh menghabiskan lahan. Jadi untuk pakaian itu bisa kalian lipatnya kecil-kecil banget, kecil banget. Ini kan ini kemeja. Kalau bisa sih sesuai dengan aturan di catatan. Jadi misal, mana ya catatan aku? Aduh, lupa. Nah, jadi misalnya apa ya? Jadi kalian itu memasukkan barang itu sesuai di catatan. Kenapa? Agar nanti tuh barang itu tersusun dengan rapih dan sesuai dengan catatan ini. Misal ya, yang pertama itu misal ada barang privasi ya, misal barang privasi wanita ada daleman. Kita masukkan, nggak usah bawa sesuatu itu bawa 40, bawa bawa daleman 40, apapun itu 40 nggak usah, itu bawa cukup secukupnya aja. Kalau aku ya bawa bawa barang privasi aku khususnya untuk daleman itu
kurang lebih aku bawanya 7. Kenapa? Karena kan 1 minggu tuh ada 7, lagian juga kita nanti nyuci di sana kan, jadi aku cukup bawa 7. Oke, aku nggak akan kasih lihat sekarang ya, karena itu barangnya privasi banget. Nah, oke, lanjut yang kedua itu ada baju. Baju kemeja, baju kemeja ya. Baju kemeja di sini aku bawa 4, selama 40 hari cukup 4 ya. Ini untuk dilipatnya itu nggak usah kayak gini, tapi kita lipat kecil-kecil. Pokoknya yang tipis banget lipatnya itu, karena kan di sana juga kalau kusut pun kita akan disetrika ulang, jadi nggak usah khawatir. Nah, ini ada apa, kemejanya dilipat seperti ini agar luas gitu ya di sininya kemeja. Oke, lihat barangkali kalian kopernya sama ya, kemeja 4. Oke, nantilah ya, pokoknya kemeja 4. Setelah itu kalian bisa apa ya, bawa baju santai gitu, baju santai kayak kaos gitu. Baju santai ini tuh baju yang apa ya, baju buat santai tapi bisa formal juga gitu, tapi bisa buat main juga. Bukan buat main, kok KKN main sih, ya buat main juga, santai gitu, panjang seperti itu, menyesuaikan lah dengan kebutuhan kalian. Itu aku bawanya juga nggak terlalu banyak, cuman bawa 5. Kemudian baju tidur atau baju buat di rumah itu aku juga bawa 5. Gak usah banyak-banyak karena mungkin nanti akan dicuci seperti itu. Kemudian rok hitam itu aku bawanya 1 yang dipakai aja, itu pun yang dipakai. Kemudian rok abu 1, rok warna apa ya, warna orange, warna ini 1. Jadi aku bawa rok, total rok itu bawanya 3, itu cukup banget menurut aku. Kemudian aku bawa gamis karena di sana ada kegiatan apa sih, kegiatan kayak buat pengajian kayak gitu, gamis. Kemudian celana bahan kayak pengganti rok, kan nggak mungkin ya kita setiap hari pakai rok, jadi bisa menggunakan kayak celana bahan kayak gitu. Kemudian aku bawa kardigan karena aku baju tidurnya pendek, jadi kan di sana kan ada laki-laki 1 orang, jadi nggak mungkin dong kalau misalnya aku pakai baju yang pendek di hadapan laki-laki, jadi aku pakai kardigan lagi seperti itu. Kemudian legging dan juga jaket KKN dan daster kampus, itu sebagai alma mater kampus kita, banyak banget. Kemudian mukena 1 aja, sarung pantai kalau misalnya dingin 1, ciput juga cuma 2. Kemudian kerudung segi 4 itu menyesuaikan dengan baju kalian. Jadi kalau misalnya tadi kemejanya bawa 4 terus beda warna juga, ya silahkan aja, itu kebutuhan kalian. Tapi kalau aku sih kerudungnya itu bawanya cuma 5 ditambah kerudung hitam 1, karena kerudung hitam itu kan bebas ya, mau kemanapun itu nyambung. Kemudian kaos kaki aku bawa 3, sejadah, udah deh segitu. Udah, itu untuk daerah baju. Kemudian untuk sepatu itu aku bawanya sepatu sport, sepatu kayak buat olahraga gitu. Aku pakainya 1, tapi itu kan fleksibel ya, bisa buat olahraga, bisa buat main, bisa buat apapun itu. Jadi aku pakainya ketika aku berangkat tanggal 11 sekaligus pelepasan, aku pakai sepatu sport. Kemudian aku bawa sendal sama bawa pentopel, udah segitu aja. Gak usah ribet-ribet, gak usah bawa baju, gak usah bawa sendal yang lain. Kemudian alat mandi itu kalau bisa tuh kalian tuh jangan berceceran gitu ya. Alat mandi, oke, nih kayak alat mandi gitu. Kemudian itu mah fleksibel ya, sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, kalau bisa tuh belinya yang kemasan gitu, kalian tuh belinya yang kemasan. Jadi biar apa sih, jadi kan kalau yang kemasan itu 1 kali dibuang ya, 1 kali, kalau udah selesai buang 1 kali gitu. Nah, aku tuh ini satu wadah ini tuh emang itu buat khusus mandi gitu ya, khusus mandi, khusus nyuci, ada rinso, molto dan lain sebagainya itu ada di sini. Jadi kalau misalnya nanti kita nyari tuh, aduh di mana ya, enggak, jadi di sini gitu. Jadi kan nanti pas pulang ini kosong, lumayan kan, lumayan. Nah, itu alasan kenapa harus berinya yang sasetan ya, jangan yang kayak di botol-botol kayak gitu. Kemudian apalagi ya, kemudian alat make up, seperangkat alat make up, yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Ini alat make up aku nggak terlalu banyak sih, cuman simple, tapi ya emang ini kebutuhan aku. Ini alat make up, meskipun aku emang jarang make up, gak pernah pakai make up malahan. Kemudian pokoknya harus dicatat sesuai dengan ini ya, panty liner. Nah kan kita kalau bisa tuh untuk perempuan, aku nggak menyarankan terlalu apa ya, harus banget gitu. Tapi sekali kalian bisa menggunakan panty liner untuk apa ya, untuk
ya agar tidak boros gitu ya, bahan apa celana dalam kaliannya seperti itu. Tisu kering, parfum, udah segitu. Jadi silahkan kalian itu punya catatan ya, ini sebagai tips juga. Kemudian apa ya, setelah itu silahkan ya untuk setiap baju kalian, kan KKN itu kan kita dari setiap jurusan itu disatukan. Nah, kan kita nggak tahu ya setiap orang itu kayak gimana. Takutnya ternyata ada baju yang samaan. Nah, jadi setiap baju tuh ada ciri, minimal tuh kayak ada ciri pakai pakai benang gitu loh. Aku juga punya cirinya sih sebenarnya. Ini tuh kayak ada ciri, pakai ciri gini. Jadi dipakai benang hitam. Jadi setiap ada yang benang hitamnya itu punya aku. Kemudian apalagi yang harus aku kasih tahu? Udah segitu, gak usah ribet-ribet. Jadi nanti aku cuman bawa barang satu koper dan satu tas gendong yang berisi laptop. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. Ini dia barang bawaan aku. KKN 40 hari di sana, guys. Itu kan cukup kan? Cukup. Udah ada segini. Jadi ini tuh udah masuk semua baju-baju aku, udah masuk ke koper. Dan di tas gendong tinggal laptop sama chargeran kayak gitu-gitulah. Oke teman-teman, itu sedikit tips dari aku untuk mempermudah kalian dalam membawa perlengkapan untuk kebutuhan KKN. Terima kasih, jangan lupa subscribe ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.